ini menjadi salah satu juga pembuktian kepada sang mantan bahwa gue nggak, gue buktiin nih kalau gue. Nah ini asik nih pertanyaannya, sebenarnya bukan pembuktian, ini sebenarnya kayak pisau mata sebalik deh. Mata dua. Iya betul. Sebenarnya ini aku ngomong sama dia, sayang, aku harus nge-expose kamu, aku harus ngeliatin kamu ke media, aku harus ngeliatin kamu ke fans aku. Pertama, aku pingin biar aku nggak diganggu lagi. Dalam artian, maksudnya aku sampai nanya sama dia, emangnya kalau perempuan udah punya pacar, ini seharusnya nggak akan mengganggu mantannya lagi. Jadi dia bilangnya dia bahagia kan sama yang ngono. Ya alhamdulillah dong, tapi kenapa tetap menyerang terus sampai akhirnya ya udah mungkin dengan kamu aku liatin ke media dia akan berhenti gitu loh. Maksudnya ya udah kita bahagia masing-masing aja gitu, kita bahagia masing-masing sampai akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa kalau tujuan kamu kayak gitu. Dan akhirnya dia kesal sendiri kenapa setiap diwawancarai itu dulu sih yang dibahas. Aku juga pingin, maksudnya di titik maaf kata nih mantan aku kebanyakan itu juga selebritis, public figure yang bisa dibilang yang udah punya nama, tapi aku nggak pernah kayak gitu. Maksudnya bahkan sama dia nongkrong sama mantan aku dan itu baik semua ya. Maksudnya aku tuh tipe orang yang nggak mau punya musuh, apalagi orang yang pernah aku sayang ya. Maksudnya bukan aku sayang sekarang, orang yang pernah aku sayang nggak mungkin lah gimana pun kayak kamu dulu pernah sayang sama orang itu, nggak bisa kamu bilang kamu benci sama orang itu kan. Mungkin ya udah dulu kenangan itu untuk jadi pelajaran, tapi bukan untuk kayak gue udah jijik sama dia. Kalau aku sih enggak, karena itu perasaan ya. Maksudnya aku tuh berapa kali pingin yaudah sih kenapa kita nggak berteman baik, kan kita nggak pernah tahu jodoh, kan kita nggak pernah tahu nanti proyek ke depan kayak apa. Dengan kita bukan kita sih, sekarang gini, siapapun manusia kalau dia punya keluarga, ketika dia dijelek-jelekan, dia akan terima kalau dirinya dijelek-jelekan. Tapi kalau keluarganya udah ngerasa di rumah ada TV loh, di rumah ada handphone, di rumah bisa ngeliat berita, ya akhirnya ngomong. Itulah kenapa gua ngomong lagi. Sebenarnya gua capek membahas itu terus, dia ada manfaatnya, nggak ada cuannya. Dan bagi gua jujur sebenarnya berita-berita yang kayak gini, nggak tahu kalau bagi artis sensasi ya, mungkin kalau bagi artis sensasi kayak gini tuh peluang untuk nyari produk. Tapi bagi gua itu jadi pertanyaan ke PH ini ada apa sih dok, ini sabar ya bulan ini dikelarin. Jadi bagus buat kamu. Iya, karena mereka hanya butuh skill aku, mereka butuh acting aku, bukan ya. Aku nggak nyalain, maksudnya intinya aku pingin semuanya baik-baik aja. Aku pingin semuanya kayak oke, anggap gua salah semua, oke, bisa nggak detik ini maunya apa gue lakuin, asal ini kayak ya udah kita baik-baik. Nah, tapi kalau seandainya detik ini masih kayak gitu lagi, gue nggak tahu, kalian bisa berpikir sendiri. Dan dari guanya 2 kali minta maaf. Yang pertama minta maaf dicuekin, yang kedua pas hari Lebaran. Idul Fitri itu kan hari yang spesial banget bagi umat Islam. Minimal iya. Itu aku ngucapin ulang tahun dan aku minta maaf. Aku minta maaf dan itu gak dibalas juga. Oke. Sekarang aku minta maaf yang ketiga kalinya. Mungkin dia nggak masalah dengan kayak gini, dia happy atau apa, itu urusan dia. Tapi dia punya keluarga, aku punya keluarga. Maksudnya aku nggak pingin ini berlarut-larut gitu. Bahkan tadi aku nanya sama kamu kan, emangnya cewek kenapa sih, dia kan udah punya pacar, kenapa sih masih ngebahas aku gitu. Ya antara dua, udah dia bilang. Lucu nih, dia pernah ngomong ketika aku nge-expose kamu pacaran, kita kontenin beberapa produk, itu mundur dari aku. Nah pertanyaan aku gini, berarti si owner itu ada maksud tertentu sama kamu. Kalau seandainya dia ingin ngambil skill kamu, nama besar kamu, mau nikah pun kamu sekalian, dia akan tetap memakai kamu. Nah, ya dong logikanya, ya dong. Nah, sama kayak misalnya kayak kamu nih, Iya kan? main sama idol. Dok, waktu awal-awal publikasikan hubungan kita, dok followers aku turun. Aku bilang sama dia, berarti itu orang-orang yang oh berarti itu mungkin profesional. Orang-orang yang misalnya kayak cowok-cowok yang mungkin suka sama aku atau It's apa, okay, nggak masalah. terus mereka udah beli cowok unfollow ya udah, tapi
bagi aku nggak masalah. Iya. Cuman aku cuma ngomong doang sebenarnya. Dan sebenarnya bukan di posisi Nggak masalah dan tuh kamu tau nggak? Sekarang mulai naik lagi. Ternyata dari pasukan pasangan Gemot Reborn. dan itu yang real Yang profesional. support kita. Ya entah itu, tapi dia nggak ada maksud tertentu. Ngerti nggak sih? Iya. Itu ibaratnya logika aja, itu semua pun pasti. Ibaratnya dia single mau nih kontrak, tapi ketika udah punya pacar dia mundur. Malas udah punya pacar. Dari situ kita udah bisa mikir, nggak perlu gue jelasin. Saat ini juga jadi salah satu bukti ya tadi ya. Memang selama ini masih diganggu seperti apa sih? Gini loh, 2 bulan setelah putus aku diam dan dia masih berkuar-kuar terus berkuar. Akhirnya aku ngomong yang membahas masalah 15 juta. Itu aku ngomong karena keluarga nanya, emang iya dok makan dia yang bayarin, terus itu jelasin. Ya udah mak, nanti udah jelasin semua di podcast mama dengerin ya. Gua ngasih 15 juta di titik dimana gua ibaratnya cuma punya 16 juta. Dari kekurangan kamu lah ya. Aku bisa, iya Kelebihan ibaratnya gini, aku di rekening aku 16 juta tapi aku ngasih 15 juta. Dan orang yang paling, aku nggak masalah duitnya, mungkin kecil bagi dia karena dia sekarang banyak uang. Tapi yang aku ingin liatin, ini loh di saat gua lagi terendah, kan waktu itu awal-awal covid, di saat gua terendah dan di tahun itu juga nyokap gua ulang tahun, tapi gua bilang mama entar dulu ya, udah mau kasih dia spesial buat dinner. Aku mau liatin kayak gitu, terus kesal aku. Tapi kan netizen yang goblok itu yang pada bilang 15 juta aja dibayar. Bagi gua waktu gua lagi berusaha itu emang gua nggak ngeliatin uangnya, gua ngeliatin kayak ini loh cinta gua segede itu sama dia. Karena kan biasa di cut gitu kan, Iya. yang kelihatan cuma 15 juta kamu gitu. Iya. Karena kan nggak tahu di Dan belakang ditambah bumbu-bumbu ceritanya. dia kayak begini nama dia apa? Dia si dokter Richard ini ngasih segini, ini kan ngasih segini. Gua nggak peduli, gua nyebut itu kayak gua tuh kayak aku tuh menyampaikan ibaratnya aku udah nafas 1-2 tapi aku bisa ngusahain buat dia gitu loh. Ibarat di rekening aku cuma 17 juta aku atau 16 juta aku ngasih 15 ke dia. Yang mama aku sendiri aja nggak nyampe segitu saya. Itu loh maksudnya. Itu maksudnya tuh, tapi ya gitu yang kayak aku bilang, kalau ada orang yang membenci kita, mau kita benar pun orang itu akan mencari titik dan gua nggak peduli. Oke. Dan juga masih kabar banyak yang bilang bahwa kalian hubungan ini adalah sebuah gimmick doang. Gimmick doang. Kalau gimmick, boleh ngomong gimmick sama orang yang biasa sensasi, yang dikit-dikit dekat sama cowok bawa ke media, dikit-dikit dekat sama cowok bawa ke media. Aku dekat sama Gedo udah di tahun 6 Mei dan aku itu di Instagram aku nggak pernah aku udah suka beberapa cowok tapi aku nggak pernah posting. Dan boleh dilihat dari sejarah nggak ada yang pernah cowok yang pernah aku posting di Instagram aku. Bahkan waktu itu sempat ada, kamu tau kan yang rebutan mic gitu, aku sampai bilang media kalau sampai ini naik ke media aku out dari grup ini. ada masalah lalu. Ada masalah aku bukan tipe yang sebenarnya bukan untuk apa cari popularitas dengan cara kayak gini, aku nggak suka. Dan ini masalah hubungan itu privacy pribadi, urusan pribadi. Cuman karena aku sayang Indo, aku lihat dia dan alasan aku kasih tahu ke iya kamu, biar kamu kasih tahu aku sayang kamu, jadi iya aku mau bantu kamu gitu maksudnya. karena kayak tadi gua bahas, aku pingin deh sayang, maksudnya tuh ini please loh, biar kita liatin, biar kayak gua udah ada yang gua sayang loh, gua udah ada pingin serius loh, please jangan ganggu lagi gitu. Udah sampai di titik itu, bahkan sebenarnya itu ada juga maksudnya. Dan Karena ngomong di sini kamu bilang tuh sama aku pingin ya udah kalau aku ada salah aku minta maaf. Siapa tahu kamu menyampaikan lebih tersampaikan. Aku pingin baik-baik aja dan aku pingin fokus dengan hidup aku dan kamu gitu. Aku nggak mau punya banyak musuh. memang suka mendapatkan itu juga gangguan juga dia. Enggak sih, cuman kan apa ya kayak kita aja hidup udah ada masalah gitu. Ngapain lagi sih kita nambah masalah? Ngapain lagi sih kita nambah musuh? Misalnya mungkin kayak kamu di media-media kan masih suka disangkut pautin. Contohnya misalnya aku nggak terlalu hafal judulnya kayak Ridho Ilahi putus dari Dinar Candy, punya pamer pacar baru, Kalau seorang janda bla bla bla. malah seru nih sebenarnya.
Itu Kalau kan kita enggak, kalau kita temenan misalnya, kayak kita wawancara sekarang, sebelah aku Dinar sama pacarnya. Itu kan menurut aku satu pemandangan yang bagus. Ngerti nggak maksud aku? Kayak ini pacar baru kita, ini pacar baru, tapi kita tetap mau bikin project. Itu kan apa ya? Menarik gitu. Dan ada kok artis yang kayak dia udah cerai, dinikah lagi, tapi mereka bisa mengumpul bertiga temenan. Itu ada teman gua DJ juga cewek. jadi intinya mah Ido maunya tuh kayak Ido kan udah sempet minta maaf Udah 2 kali, ini yang ketiga. ini yang ketiga nih di depan teman-teman semua. Kalau bisa kedepannya kan udah punya pasangan masing-masing nih. Kak Dinar udah sama pasangannya, Kak Ido udah sama aku. Kalau Kak Dinarnya berkenan, kalau bisa hubungannya tuh diperbaiki gitu loh. Gimana pun juga kan kalian dulu pernah dekat, kita pernah dekat gitu kan. Jangan hubungannya tuh berakhirnya sebagai musuh atau nggak enak-enakan atau saling Banyak menjatuhkan. Yang udah lewat-lewat mungkin ada kata-kata yang salah, ya mohon dimaafkan gitu kan. Nggak akan ada habisnya kalau bahas kesalahan. Dan maaf kata memang mungkin di pandangan aku benar, di pandangan dia ngerasa benar, tapi nggak akan ada habisnya. Banyak kok orang mantanan itu kerjasama, bahkan jadi kayak itu loh, jalan bareng, support, kan lucu Kamu mau misalnya. double date? Kenapa enggak? Aku tawarin next nih ya, kalau dia mau damai kita wawancara berempat.